Anda menyaksikan segmen News Commentary bersama saya Anaka Wijaya dan rekan saya Andi Shalini. Ya, Anaka, nggak berasa bentar lagi tahun 2025 nih. Tapi kalau kita berbicara soal tahun baru biasanya kan ada resolusi baru. Terus mungkin beli-beli barang baru juga ya, Ana? Meskipun kadang resolusi ini sama seperti 5 tahun sebelumnya dan tidak pernah dilaksanakan gitu ya sampai tahun ini. Tapi kayaknya hal ini bikin overthinking masyarakat. Apalagi soal kenaikan PPN 12% di tahun depan yang bakal membuat daya beli semakin tertekan, Shalini. Nah, tapi soal pengenaan PPN 12% nih, Anaka, memang cukup jadi polemik ya di tengah tantangan ekonomi. Apalagi masyarakat kelas menengah begitu ya, katanya daya beli masyarakatnya sedang tertekan. Apalagi kalau PPN 12% diberlakukan akan semakin melemah gitu ya daya beli masyarakat. Tapi tampaknya ada sedikit angin segar nih dari pemerintah. Iya betul sekali, apalagi kalau kita mendengar yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkap kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% pada tahun depan. Pasalnya pemerintah berniat menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPN menjadi 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Luhut pun menegaskan anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat. Sebab setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi itu. Seperti diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini belum merespon mengenai rencana kenaikan PPN. Saat ditemui di Istana 26 November lalu, Sri Mulyani enggan berkomentar akan ramainya penolakan rencana PPN 12% itu. Seperti diketahui, gelombang penolakan kenaikan PPN 12% terus muncul di masyarakat. Kenaikan PPN dikhawatirkan menekan daya beli yang sudah melemah. Pasti mundur, biar dulu jalan tadi yang jadi dikasih stimulus dulu, baru nanti kira-kira begitulah. Kan belum tahu plan terakhir ini. Nanti biar dirapatkan dulu Presiden memutuskan. Kira-kira berkembang. Tahu nanti lihat rapat masih ada berapa lama kan? Masih terkait dengan PPN 12%, pengusaha masih menunggu stimulus yang akan diberikan pemerintah terkait kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengaku mengapresiasi pemerintah lantaran mendengar imbauan dari masyarakat mengenai penundaan kenaikan PPN menjadi 12%. Ketua APindo Sinta Kamdari mengatakan akan menyulitkan jika kenaikan PPN menjadi 12% dilakukan saat ini. Sinta mengaku ingin terlebih dahulu melihat seperti apa stimulus yang diberikan pemerintah dan kepada siapa stimulus tersebut ditujukan. Imbauan soal menunda kenaikan PPN menjadi 12% tidak hanya dilontarkan dari pihak pengusaha, melainkan juga dari masyarakat, bahkan dari wakil rakyat di DPR. Itu sebabnya Sinta berharap pemerintah bisa mendengar dan mempertimbangkan penundaan kenaikan PPN menjadi 12%. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemberlakuan PPN menjadi 12% akan diundur. Hal itu dilakukan karena pemerintah tengah menggodok stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, Chief of Sales, Service and Distribution Officer PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance Niko Kurniawan Bonggoarsito juga menyampaikan harapan agar kenaikan PPN 12% bisa ditunda. Pasalnya di tengah daya beli dan penjualan otomotif yang masih lesu, tentunya kenaikan PPN menjadi salah satu sentimen yang kurang tepat di mata pengusaha. Pelaku usaha ya. Betul. Bagi Silakan, kami pelaku usaha tentu berharap bahwa harga barang jangan naik lagi. Kami pelaku usaha berharap agar daya beli masyarakat bisa terjaga ataupun malah mestinya meningkat. Nah, kalau dilihat dari satu sisi aja, kenaikan PPN itu memang akan membuat harga barang tuh naik. Bukan hanya mobil ya, mobil diperkirakan antara 5-10% harganya naik. Belum kenaikan pajak kendaraannya. Ya, jadi baru PPN aja menyebabkan harganya naik 5-10%. Bukan hanya itu, dengan PPN ini naik, barang-barang yang lain pun akan naik. Sehingga akibatnya daya beli masyarakat pasti menurun. Nah, ini pasti akan mengganggu market otomotif maupun daya beli masyarakat. Sehingga kalau dipandang dari satu sisi sebagai pelaku usaha, ini agak kurang bagus nih Dina. Tetapi kami mengerti bahwa pemerintah mestinya akan jauh lebih bijaksana dan lebih melihat dari helikopter view dari atas apa yang terbaik buat Indonesia. Kita cuma tahu dari satu sisi masalah otomotif ekosistem. Tapi
secara global siapa tahu budgetnya ekonomi RAPBN-nya kurang atau apapun, mungkin pemerintah jauh lebih tahu dari itu. Jadi moga-moga kami berharap apapun yang diputuskan pemerintah itu adalah yang terbaik bagi pelaku industri di semua lini dan masyarakat Indonesia. Wah, Syal, ini kalau kita mendengar yang disampaikan oleh Opung, ini hampir pasti ditunda begitu ya. Ini dia nih narasi yang belakangan kita tunggu-tunggu bersama, termasuk juga kita berdua dan juga tentunya pengusaha-pengusaha dan juga masyarakat luas lainnya, Syal ini. Betul banget, Anaka. Tentunya pernyataan Pak Luhut yang sudah tadi kita simak gitu ya, menjadi angin segar bagi kita semua. Soalnya sebelumnya pasti pada overthinking gitu ya, Anaka ya. Padahal tahun depan harganya barang-barang pada naik, padahal kayaknya kebutuhan kita semakin naik. Dan tentunya kita harus mengeluarkan kocek yang lebih dalam lagi. Bener banget, Syal ini. Mungkin yang tadinya sudah ketar-ketir, harga barang-barang naik, tapi kenaikan gaji aja belum tentu signifikan begitu ya. Plus beberapa masyarakat yang mungkin sudah berkeluarga, pasti juga ada kebutuhan lainnya. Entah itu kebutuhan untuk berobat, kebutuhan cek kesehatan, ataupun tabungan pendidikan anak-anak. Dan juga jangan lupa, Syal ini, cicilan. Karena kita belum tahu nih apakah kenaikan atau pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral ini masih akan berlanjut di tahun depan atau tidak. Nah, yang pasti liburan nih kayaknya harus dipertimbangkan lagi nih kalau misalkan kenaikan PPN 12% jadi gitu ya. Setidaknya kalau kenaikan PPN menjadi 12% ditunda sementara waktu, Anake, masyarakat bisa bernafas lega ya jelang akhir tahun ini. Cuma memang kita nggak bisa berharap kalau rencana kenaikan PPN ini bakal dibatalkan. Tapi setidaknya, Anake, tidak di saat kondisi perekonomian kita juga lesu. Iya, betul sekali, Syal ini. Apalagi kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi untuk bangkit. Masa belum masyarakat harus sudah menanggung biaya hidup yang lebih tinggi. Ini kan akhirnya memberatkan ya, Syal ini. Ya, apalagi belakangan banyak informasi ya terkait tren PHK massal yang masih sering terjadi. Dan juga kabar mengenai sejumlah pekerja tekstil yang diliburkan untuk waktu yang belum diketahui. Tentunya para pekerja yang tengah diliburkan atau terkena PHK ini butuh insentif, bantuan langsung dari pemerintah, dan juga hal yang utama adalah butuh segera lapangan kerja yang baru. Betul, dan mengacu data Kementerian Ketenagakerjaan hingga Oktober lalu jumlah pekerja yang sudah terkena PHK ini mencapai 63.947 tenaga kerja. Ini jumlahnya nggak main-main dan kita juga harus ingat kalau pekerja yang di PHK tersebut pun pasti banyak yang sudah berkeluarga dan efek kepada ekonomi keluarganya inilah yang perlu jadi perhatian pemerintah. Ya, kalau misalkan mengutip pernyataan Presiden Prabowo nih, Anake, dalam Brazil Business Forum di Rio de Janeiro, Brazil beberapa waktu lalu, memang sudah semestinya ya kalau kondisi daya beli yang menurun dan fenomena PHK ini mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Presiden Prabowo dan juga jajaran Kabinet Merah Putihnya. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan kalau pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dirasakan seluruh rakyat adalah resep negara gagal. Jadi ekonomi tidak boleh dirancang untuk membuat mayoritas rakyat tetap miskin. Tidak ada gunanya memiliki negara, republik, atau pemerintah jika tidak bisa memberi makan rakyatnya. Nah, betul sekali itu, Syal ini. Tentunya pernyataan tersebut memang yang sangat kita harapkan dari seorang negarawan dan pemimpin negara kita. Jadi please Pak Prabowo, Ibu Sri Mulyani, mungkin tadi Opung Luhut begitu ya, tunda dulu ya naikkan PPN-nya, bantu-bantu dulu masyarakat kita yang ekonominya sedang terganggu. Dan jangan lupa juga tidak hanya yang masyarakat bawah yang dibantu ya, tapi masyarakat menengah ini juga harus diberikan bantuan berupa subsidi ataupun insentif begitu ya. Dan ada baiknya kenaikan PPN ini menunggu momen yang lebih tepat begitu ya, Syal ini. Iya, betul sekali. Dan semoga Pak Prabowo dan juga jajaran Kabinet Merah Putih juga dilancarkan untuk mendorong peningkatan aliran investasi dalam negeri sehingga harapannya ya Anake semakin banyak nih lapangan kerja untuk warga negara kita. Kemudian kesejahteraan para pekerja juga jangan sampai terlupakan atau tergadaikan demi meningkatnya aliran investasi dalam negeri. Jika ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat, tentunya roda likuiditas perekonomian juga akan meningkat dan tentunya ekonomi Indonesia juga bisa melesat di 8%. Iya, menjadi harapan kita bersama ya. Mungkin dengan ditundanya kenaikan PPN ini, ekonomi kita mungkin bisa langsung ke 8% di 2025. Sebuah keajaiban ya. Langsung tancap gas ya Anaka ya.